Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Dea Agnia Safarisa, dan rekan saya yang lain yaitu M. Faisal Firdaus, Bella Dita Aldamara, Dwi Anissa, dan Muhammad Azmil A'la, yang mana kami akan membahas tentang investasi sektor non-real dalam video presentasi kami berikut. Happy watching! Investasi sektor non-real adalah investasi pada sektor keuangan yang produknya lebih tidak terlihat secara fisik. Jika kita tertarik untuk berinvestasi pada sektor non-real, maka pilihannya antara lain ada pada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang atau biasa disebut dengan money market ialah pasar di mana instrumen-instrumen keuangannya dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar uang syariah adalah perdagangan surat berharga dalam jangka waktu pendek dengan menerapkan prinsip syariah sesuai agama Islam. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Sementara itu, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Instrumen dalam investasi pasar uang terdiri dari sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper promissory, call money, repurchase agreement, dan banker acceptance. Sedangkan instrumen dalam investasi pasar modal syariah terdiri dari saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Sebelum memulai berinvestasi di pasar uang, ada beberapa cara atau perencanaan mengenai investasi di pasar uang. Perencanaan investasi pada pasar uang diantaranya membangun pasar uang modern untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan, mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar, memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi. Pengetahuan mengenai keuangan akan mempengaruhi proses berinvestasi melalui pasar uang. Sebelum memutuskan untuk investasi di pasar modal, sebaiknya terlebih dahulu membaca prospektus. Jika memiliki investasi pada saham atau instrumen pasar modal lainnya, maka harus diputuskan saham mana yang akan dibeli dan perusahaan apa yang akan mengelola aset fisiknya yang tepat untuk saat ini dan ke depannya. Pemahaman terhadap teori portofolio harus dimiliki oleh setiap kalangan investor. Kelebihan berinvestasi di saham syariah ialah investasi sesuai dengan ajaran agama, terdapat saham blue chip yang minim resiko penurunan harga, dan memperoleh keuntungan lewat capital gain. Sedangkan kekurangannya ialah tidak mendapatkan dividen, capital loss, risiko likuiditas, dan saham dikeluarkan dari DES. Kelebihan berinvestasi di sukuk ialah potensi keuntungan sukuk lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Pajak investasi yang lebih rendah dari deposito. Sukuk yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini belum ada terjadi kegagalan pembayaran dan modal investasi yang terjangkau. Sementara itu, kekurangannya adalah pasar yang berfluktuasi terlalu besar sehingga keuntungan yang didapat bisa menjadi berkurang, termasuk ke dalam jenis investasi yang kurang liquid. Sukuk yang diterbitkan oleh swasta mempunyai peluang gagal bayar yang lebih tinggi. Tidak semua badan investasi menyediakan sukuk.
Kelebihan berinvestasi di reksadana syariah adalah investasi sesuai kesanggupan, transparansi informasi dan perkembangan dapat dipantau secara harian, dan lebih aman dan stabil. Sedangkan kekurangannya, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko wan prestasi, dan risiko politik dan ekonomi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.